Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali sahabatku di program menghafal surah Al-Mulk. Kali ini kita akan lanjutkan ke materi yang ke-8 ya. Materi yang ke-8 targetnya yang kita hafalkan ayat hari ini adalah ayat 22, kemudian 23 sampai dengan ayat 24. Teknisnya masih sama, nanti masing-masing ayat kita ulang 3 kali, kemudian teman-teman mengikuti ya, dan mengikuti dan menghafalkannya. Semoga Allah mudahkan sahabatku. Kita lanjutkan ke ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Silakan teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Silakan teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke ayat 24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Itu untuk talqinnya. Insyaallah kita lanjutkan ke ayat dan terjemahnya. Ayat yang ke-22. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي, maka apakah orang-orang yang berjalan mukibban tertelungkup ala wajhihi atas mukanya atau wajahnya, ahda lebih mendapat petunjuk amma yamshi. Amma yamshi itu
atau orang-orang berjalan sawiyan, ya, tegap ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Artinya di sini ya dua-dua, apakah orang-orang yang merangkak ya dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Pertanyaan Allah. Lalu qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah. Katakanlah Muhammad, dialah yang ansha'akum, ya, menumbuhkan, wa ja'ala, dan menjadikan kamu, bagi kalian, lakum sam'a, ya, periode bagi kalian pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati, ya, dan hati. Lalu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali, qalilan ma tashkurun, kalian, ya, sedikit sekali kalian bersyukur. Itu di ayat yang ke-23. Artinya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetap sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Lalu ayat 24, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan katakanlah, ya, qul, katakanlah, dialah yang menjadikan kalian bergerak, dzara'akum fil ardi, di bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikumpulkan. Ya. Artinya di sini katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada kamu akan dikumpulkan. Itulah sahabat yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan tafsir ayat 22 sampai dengan ayat 24. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-22 di sini tafsir Ibnu Katsir, ya, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Baghawi, ya, Al-Qurtubi sepakat bahwa ayat ini menjelaskan perumpamaan keadaan orang-orang kafir, ya, dan beriman baik di dunia maupun di akhirat. Al-Suyuti di dalam tafsir Jalalain itu membagi ayat pada dua klausa. Klausa yang pertama adalah afamay yamshi mukibban ala wajhihi. Ya, klausa yang kedua adalah amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Dan klausa yang pertama di sini adalah menandai perumpamaan orang-orang kafir, sedangkan klausa yang kedua di sini adalah perumpamaan orang-orang beriman. Ya, maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita di sini kita lihat, ya, bagaimana perbedaan nasib orang kafir dan orang-orang yang beriman. Dan pada ayat ini Allah memberikan perumpamaan kepada manusia bagaimana perjalanan hidup yang ditempuh oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Perumpamaan tersebut di sini adalah dikemukakan di dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Apa dia sahabat yang dirahmati Allah yang perlu kita ketahui, bahwa justru di sini menyatakan suatu maksud, ya, bahwa perbuatan orang-orang kafir itu adalah perbuatan yang tidak benar. Dan mereka orang-orang kafir ini selalu tersungkur, ya, dan tersandung tatkala mereka berjalan melalui jalan bebatu-batuan ataupun berlubang. Dan dia tidak akan mungkin selamat dari lebih cepat mencapai tujuan dibanding mereka yang penuh dengan rasa aman dan ketenangan. Ya. Maka di sini dia di atas jalan yang lurus. Sedangkan orang-orang yang beriman menempuh jalan yang baik dan lurus, yakni mereka jalannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan tersesat, ya. Dan dia tidak akan tersesat di dalam menapaki kehidupan dunia ini. Dan lebih cepat sampai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti mereka akan menempati surga yang penuh kenikmatan bagi mereka yang bertakwa. Ya, inilah perumpamaan sahabat yang dirahmati Allah di ayat yang ke-22 ini, ya. Lalu kita lihat, ya, ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 23 ini bahwa di tafsir Ibnu Katsir, ya, di firman Allah yang dimaksud, ya, dari qul huwallazi ansha'akum, ya, yaitu menciptakan kamu dari permulaan pada sebelumnya bukankah apa-apa, yakni tiada, ya. Dan di sini
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Yang dimaksud di sini adalah dengan absar adalah adalah akal, dan yang dimaksud dengan afidah ialah pemahaman, sahabat yang dirahmati Allah, ya. Dan di sini qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit mereka bersyukur, yakni di mana sedikit sekali kamu gunakan kemampuan dan kekuatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian untuk ketaatan kepadanya dan untuk mengerjakan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangannya. Maka inilah yang bentuk kurangnya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan, ya. Tentu kita merenungi, ya, penciptaan Allah dari permulaan yang kita awalnya tidak ada, ya, sampai kita bisa dengan bisa berakal, ya, sampai kita bisa menjadi manusia yang utuh. Maka sahabat yang dirahmati Allah, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa fil ard, di mana di sini dialah yang menjadikan kamu berkembang di muka bumi, ya. Yakni di sini adalah menyebarkan dan mengembangbiakkan, ya, kalian di berbagai kawasan muka bumi dengan berbagai macam bahasa ataupun dialek, warna kulit, ya, tentunya perhiasan, penampilan dan bentuk yang beraneka ragam. Ya, inilah sahabat yang dirahmati Allah. Wa ilaihi tusyarun, ya. Wa ilaihi tusyarun di sini kata Allah Subhanahu wa taala, yakni di sini hanya kepada nyala kamu kelak dikumpulkan, ya. Artinya di sini adalah dihimpun sesudah kamu bercerai-berai, ya, dan terpisah-pisah, dia akan mengumpulkan kamu kembali sebagaimana dia telah mencerai-beraikan kamu. Dia akan mengembalikan kamu menjadi hidup kembali, ya, sebagaimana di sini dia menciptakan kamu yang pertama kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap orang kafir yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit, yang menganggap mustahil kejadian. Maka itulah sahabat yang dirahmati Allah yang kita bisa pahami bersama, ya, di ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa merenungi akan penciptaan Allah kepada kita semuanya, dan termasuk kita adalah orang-orang yang bersyukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang akan menjadi ahli surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.